Selamat pagi dan selamat datang dalam acara pelepasan Purnabakti Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, Jumat 13 Agustus 2020. Kita semua masih diberi nikmat sehat dan kesempatan untuk hadir menyaksikan rangkaian acara virtual yang diselenggarakan sebagai persembahan kami kepada yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami sayangi, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT, yang telah purna dalam menjalankan tugas mulia sebagai seorang dosen. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami menyampaikan acara pelepasan Purnabakti Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT. Sebagai acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan Al-Quran. Acara ketiga, penyerahan piagam penghargaan dan kenangan serta cenderamata. Acara keempat, sambutan dan penayangan video. Sambutan sekaligus membacakan kurikulum vitae Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT disertai penayangan foto profil. Sambutan paturai tinang dari rekan sejawat. Penayangan video persembahan dari mahasiswa Departemen Pendidikan Ilmu Komputer. Sekapur sirih dari pegawai Purnabakti. Penayangan video testimoni dari rekan kerja. Kemudian acara kelima, tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Robi Permana MAG. Acara keenam, penutupan dan ramah tamah. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan, marilah kita awali acara ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara inti kita mulai, mari kita bersama dengar tuntunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kori yang terhormat Sawara Prabawa MPD. Kepada Bapak Harsa, kami persilakan. Terima kasih Bu Rani. Mohon maaf Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Bagi yang membawa mushaf mungkin bisa dibuka surah Al-Luqman ayat 1 sampai dengan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunaini waqra. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga acara ini mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak acara berikutnya adalah piagam penghargaan, sertifikat, dan kenang-kenangan serta cenderamata.
Berikut ini kami tampilkan penayangan foto penyerahan piagam penghargaan sertifikat Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer, Bapak Wahyudin MT, dan kenang-kenangan berupa karikatur yang diserahkan oleh Ketua Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Ilmu Komputer, Bapak Dr. Lalaja MT, serta penyerahan cenderamata berupa 10 gram emas mulia Antam diserahkan oleh Koordinator Kegiatan Bapak Eki Nugraha Mkom. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kita masuk pada acara sambutan. Sambutan pertama dari pimpinan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia akan diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya. Kepada Bapak Profesor Dr. Nahadi, MSI MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat kepada kita semua, nikmat rezeki, sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka pelepasan Purna Bakti Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT. Yang kami hormati para pimpinan, mulai dari fakultas, Pak WD3, Pak Dadi, terima kasih atas kehadirannya, kemudian pimpinan dan seluruh dosen dari Departemen Pendidikan Matematika, Pak Aljupri, Pak Endang, dan Bu Encum saya lihat, dan Pak Cece, dan yang lain barangkali tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu dari Departemen Pendidikan Ilmu Komputer, baik pimpinan maupun para dosen yang kami hormati, Bu Njun, Pak Lala, kemudian para seniornya, Pak Eka, Pak Anjang, dan seterusnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati juga para panitia yang sudah bekerja sangat baik untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih atas undangannya kepada fakultas. Kemudian yang kami hormati para mahasiswa dan alumni, baik dari Departemen Pendidikan Ilmu Komputer maupun dari Departemen Pendidikan Matematika. Izinkan saya mewakili pimpinan fakultas karena ada beberapa agenda, kita berbagi tugas. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan sambutan terkait dengan pelepasan Purna Bakti Pak Heri, sekaligus nanti membacakan CV-nya.
bagi fakultas tentu kita sangat kehilangan dengan sosok Pak Heri sebagai dosen yang sangat periang dan potensial, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam catatan FMIPA, Pak Heri ini adalah merupakan dosen yang awalnya diangkat di Departemen Pendidikan Matematik, begitu ya Pak Rizky ya. Kemudian beliau menghibahkan, mewakafkan dirinya ke Departemen Pendidikan Ilmu Komputer. Saya kira beliau adalah merupakan salah satu dosen perintis di Departemen Pendidikan Ilmu Komputer, dan tentu kerelaan beliau untuk pindah home base dari matematika ke Ilkom ini dalam rangka mungkin membangun bagaimana Departemen Pendidikan Ilmu Komputer ini menjadi tumbuh dan berkembang. Sehingga ketika itu mungkin bersama-sama Prof. Wawan, gitu ya, Pak Enjang, kemudian Pak Eka, kemudian Pak Munir, dan seterusnya, generasi-generasi berikutnya, Departemen Pendidikan Ilmu Komputer dengan dua prodinya, Prodi Pendidikan Ilmu Komputer dan Prodi Ilmu Komputer, dan sekarang ditambah dengan program S2 Pendidikan Ilmu Komputer, saya kira ini menjadi prodi-prodi yang sangat potensial bagi FMIPA, yang kita harapkan ke depan akan menjadi kontributor terbesar bagi kemajuan Depdik ilmu komputer khususnya dan FMIPA pada umumnya. Oleh karena itu kita sangat banyak menaruh harapan bagi lahirnya produk-produk dan potensi-potensi bagus baik dari para dosen, para mahasiswa, dan para alumni dari Departemen Pendidikan Ilmu Komputer ini. Dan tentunya sosok Pak Heri sekali lagi merupakan sosok perintis. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Kaprodi di dua prodi secara bergantian, di Prodi Pendidikan Ilmu Komputer dan Ilmu Komputer. Itulah maka saya kira sangat tepat julukan bagi Pak Heri sebagai, kita katakan, sebagai perintis di Departemen Pendidikan Ilmu Komputer. Mudah-mudahan apa yang sudah ditorehkan, jasa-jasa Pak Heri itu akan menjadi pupuk dalam penyemaian potensi-potensi bagus di ilmu komputer. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam catatan FMIPA saat ini Departemen Pendidikan Ilmu Komputer memiliki 28 dosen dengan berbagai tingkatan. Ya. Kalau kita lihat dalam catatan itu memang generasi berkepala 50 itu diduduki oleh Pak Heri, sehingga Pak Heri yang hari ini memasuki Purna Bakti, saya kira ini memang nantinya pada akhirnya memang akan disusul oleh generasi-generasi berikutnya, paling tidak di generasi 60. Tapi di generasi 70-80 itu yang mendominasi, saya kira memang ini ke depan. Di sisi lain kita juga fakultas akan sangat memperhatikan untuk penambahan dosen-dosen baru agar posisinya semakin mapan. Karena kalau kita lihat dari departemen-departemen yang ada di FMIPA, Ilkom ini yang jumlah SDM-nya masih relatif sedikit dibandingkan departemen yang lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi atas nama pimpinan fakultas tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita sangat kehilangan akan sosok Pak Heri sebagai dosen yang sangat potensial. Beliau bukan hanya sibuk dalam urusan tugas tambahan sebagai pimpinan prodi, tapi beliau juga banyak memberikan jasa-jasa dalam berbagai tadi perintisan prodi di ilmu komputer, termasuk beliau adalah orang yang sangat potensial sebagai alumni dalam bidang rekayasa lunak. Saya kira itu bidang yang sangat langka dan layak kenapa kemudian beliau mengambil home base di Departemen Ilmu Komputer. Kemudian selanjutnya saya diminta membacakan CV, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bacakan CV. Jadi tadi adalah pengantar, sekali lagi terima kasih pada Pak Heri atas jasa-jasanya. Kita berdoa tentu Pak Heri yang sudah masuk Purna Bakti tetap sehat, tetap bahagia, gitu ya, dengan statusnya sebagai dosen Purna Bakti FMIPA, panjang umur selalu di jalan Allah. Dan kita yang ditinggalkan oleh Pak Heri, baik di Departemen Pendidikan Ilmu Komputer maupun di Matematik dan di FMIPA umumnya, mudah-mudahan Pak Heri kita sama-sama berdoa dan didoakan kita sebagai generasi penerus Pak Heri bisa mendapatkan keberkahan, kemudian kesuksesan dalam menjalani tugas keseharian kita baik sebagai pimpinan fakultas, departemen, prodi maupun sebagai dosen di lingkungan FMIPA UPI. Juga kita berdoa kepada para mahasiswa kita dan alumni kita selalu sukses dan berperan penting dalam berbagai posisinya.
Saya kira itu sambutan dari saya, Bu Rani. Selanjutnya saya bacakan CV-nya barangkali ya, sesuai dengan permintaan. Baik, saya akan bacakan CV Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan. Bapak Dr. Andes Heri Sutarno MT dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 14 Juli 1956. Pak Heri merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Cukup banyak Pak Heri ini, setengah lusin ya. Ibunda Pak Heri bernama Hajah Endar Darminah almarhumah dan ayahandanya bernama Bapak Dr. Andes Nono Sutarno almarhum. Jenjang pendidikan Pak Heri ditamatkan di sekolah dasar di Tasik pada tahun 1968. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di SMP Negeri Cihaurbeti, Ciamis pada tahun 1971. Kemudian selepas SMP, beliau melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Tasikmalaya dan tamat pada tahun 1974. Generasi ini alumni dengan Pak Dadi dan Pak Agustia Budi. Kemudian Pak Heri memperoleh gelar sarjana muda pendidikan bidang matematika pada jurusan pendidikan matematika FKIE IKIP Bandung tahun 1978. Gelar sarjana pendidikan bidang pendidikan matematika pada jurusan pendidikan matematika FMIPA IKIP Bandung tahun 1981 dan gelar magister teknik bidang rekayasa perangkat lunak jurusan teknik informatika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000. Pak Heri Sutarno diangkat menjadi tenaga pengajar di alma maternya IKIP Bandung, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia, dimulai pada tahun 1984 sampai 2005 sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Matematika. Dan tahun 2006 sampai sekarang, tahun 2021, Pak Heri sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Ilmu Komputer, sehingga beliau kurang lebih 38 tahun sebagai tenaga pengajar di Universitas Pendidikan. Ya. Di samping melaksanakan tugas mengajar, beliau melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah ketua peneliti metode learning by designing dengan media TIK pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3 dan 4 SD untuk membangun keahlian membaca dan menulis 2014. Ketua peneliti model penilaian elektronik portofolio pada kolaboratif problem solving berbasis lingkungan belajar digital, studi kasus pengantar studi ilmu komputer UPI 2018, dan ketua peneliti requirement engineering kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk kelarasan strategi bisnis pendidikan studi kasus UPI 2019-2020. Menulis buku teks siswa dan mahasiswa dalam mata pelajaran pendidikan matematika merupakan salah satu kegiatan beliau. Hingga saat ini telah menulis buku matematika sekolah dasar untuk kelas 4 dan kelas 5, lembar kerja siswa untuk kelas 5, beberapa modul program D2 guru SD di UT, bahan ajar kalkulus 2, buku ajar pemrograman komputer untuk matematika, buku ajar matematika, distrik bahan ajar metode numerik, dan bahan ajar teori bahasa dan otomata. Kerja manajemen yang pernah dilakukannya yaitu 1. Tahun 2005 sampai 2007, Pak Heri mendapat tugas sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer FMIPA UPI, dan tahun 2007 sampai 2011 mendapat tugas sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komputer FMIPA UPI. Program penghargaan yang diperoleh beliau selama mengabdi yaitu Piagam Karya Bakti Satya 10 tahun lebih dari Rektor UPI tahun 2003, kemudian Piagam Karya Bakti Satya 20 tahun dari Rektor UPI tahun 2004, dan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2007. Dan yang terakhir, beliau mendapat Piagam Karya Bakti Satya 30 tahun dari Rektor UPI pada tahun 2014. Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT menikah dengan Ibu Iis Rosmiati Pura Dimaja pada tahun 1984 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Rifa Fauzia SPD 36 tahun, yang kedua Irna Rahmaniar STMT 33 tahun, dan yang terakhir Fariz Muhammad Eskom 28 tahun.
Juga Pak Heri telah dikaruniai 4 orang cucu, Jaki Almayer Sakir 8 tahun, Absin Gania 3 tahun, Alana Maryam H 5 tahun, dan Muhammad Akmar Zain 2 tahun. Itu Bapak Ibu sekilas tentang biodata Pak Heri. Sekali lagi Pak Heri mudah-mudahan diberikan keberkahan kesehatan bersama keluarga, bersama anak cucu. Meskipun statusnya sudah berubah menjadi purna, betul-betul mudah-mudahan purna dalam kehidupan, purna dalam tugas, purna dalam menjalankan aktivitas, berbagai aktivitas. Dan kami yang ditinggal oleh Pak Heri di kampus ini mudah-mudahan didoakan tetap dapat melanjutkan apa yang Pak Heri cita-citakan, sehingga kami semua dapat meneladani jejak Pak Heri. Saya kira itu Bu Rani, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Nahadi MSI MPD. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Sip MPD. Berikutnya hadirin yang berbahagia. Selanjutnya sambutan paturai dari perwakilan rekan kerja yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Dr. Enjang Ali Nurdin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat bersilaturahim dengan orang tua kita, kolega kita, terhormat Bapak Heri Soekarno. Betapa tidak, itu adalah nikmat yang besar bagi kita semua. Karena selama ini kita bersilaturahim dengan beliau, kita telah banyak menimba manfaat dari beliau. Saya mewakili rekan Departemen Pendidikan Universitas, juga dari Departemen Pendidikan. Selama kita bersilaturahim dengan Pak Heri, banyak hal yang telah kita dapatkan dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Ilmunya, pengalamannya, alhamdulillah kita berlaku. Semoga itu semua menjadi amal jariah bagi kita. Dalam perjalanan dari awal di program pendidikan ilmu komputer ini, sejak sama-sama sama rekan yang lainnya merintis berdirinya dua program studi, sudah kita rasakan telah banyak lulusan yang dihasilkan oleh dua program studi dan juga telah banyak
ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita semua, kepada rekan, kepada para mahasiswa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sosok Pak Heri yang terhormat. Begitu besar jasa dari Pak Heri, sehingga kami tak akan mampu untuk membalas jasa baik beliau. Kami hanya bisa berdoa untuk berhati mudah-mudahan Bapak Heri Soekarno diberikan keberkahan usianya, diberikan rezeki yang halal dan barokah, serta selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarganya. Dalam keseharian kita, tentunya kami dengan Pak Heri tidak lepas dari kesalahan, baik yang besar maupun karena itu kami memohon membukakan pintu maaf dari Pak Heri untuk kita semua. Doakan saja purna bakti Pak Heri menjadi sebuah penguat bagi kita untuk terus memajukan departemen pendidikan ilmu komputer. Pada tahun ini juga berdiri program studi magister pendidikan. Itu pun tidak lepas dari andil yang terhormat Pak Heri. Itu sekali lagi terima kasih untuk berbagai jasa kebaikan yang telah diberikan oleh Pak Heri. Program studi departemen pendidikan. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya, yang sebesar-besarnya dari kami, mereka siswa, teman sejawat, Allah memberikan keberkahan senantiasa pada Pak Heri. Saja yang saya sampaikan. Bila itu sebuah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Enjang Ali Nurdin MKom. Hadirin yang berbahagia, berikutnya sebagai seorang dosen purna bakti, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno M. telah memberi banyak bekal ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Beliau turut berjasa mengantarkan banyak mahasiswa dan alumni memperoleh kehidupan yang lebih baik. Setulus hati kami haturkan terima kasih Pak Heri, jasamu akan kami kenang dan doakan selalu. Berikut ini mari kita simak bersama video persembahan dari Ilkom Voice. Sampai jumpa di lain hari untuk kita
tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewat akan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Dosenku, pahlawanku, aku selalu haus saat bersamamu, haus akan ilmu. Aku selalu lapar saat bersamamu, lapar dengan ilmumu. Engkaulah pahlawanku, pahlawan di ladang ilmuku. Engkaulah pahlawan pelepas lapar dan hausku, pahlawan tanpa tanda jasa bagiku. Aku ingin sepertimu, ikhlas dan sabar mendidikku. Terima kasih dosenku, sungguh senang bisa mengenalmu. Tak pernah bisa kubalas jasamu, jasa yang memancarkan kebaikan, jasa yang memancarkan kekayaan ilmu milik Tuhan. Aliran doa dariku selalu untukmu, wahai dosenku. Semoga engkau diberi keberkahan umur, amal dan rezeki. Karena jasamu tak pernah bisa kuganti. 1000 kali terima kasih pun takkan bisa membalas jasa dan budi yang telah engkau beri untuk kami. Tapi tak pernah bosan lidah ini, bosan untuk berterima kasih untukmu, untuk segala kebaikanmu. Baik, hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa acara ini juga turut dihadiri oleh para alumni yang kini telah tersebar di penjuru dunia, turut memanjangkan amalan Bapak Betrandes Haji Heri Sutarno MT. Sebagai perwakilan, berikutnya adalah video persembahan dari Departemen Pendidikan Ilmu Komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu terus berjalan, tahun cepat berlalu. Tidak terasa saat ini mau tidak mau engkau harus langkahkan kakimu menuju masa yang ada di depanmu. Masa di mana engkau tinggal menikmati hasil yang telah dikerjakan, menuai apa yang telah engkau tanam, dan masa di mana engkau tinggal mengelola hidup yang lebih sehat dan bahagia bersama keluarga. Engkau telah membuka lembaran baru dari kehidupanmu, menyelesaikan apa yang telah kau perjuangkan dengan melalui banyak perjalanan. Perpisahan ini bukanlah sebuah akhir. Kita akan selalu menjadi keluarga walaupun tak lagi bersama. Selamat memasuki masa purna bakti, Bapak Heri Sutarno.
Semoga apa yang Engkau berikan selalu menjadi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih banyak atas kerja keras dan atas apa yang telah Engkau berikan. Untuk kami, keluarga besar mahasiswa komputer. Semoga semua karya dan karsa menjadi ibadah dan mendapat ganjaran yang berkali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pak Heri dan keluarga senantiasa sehat dan sukses dunia dan akhirat. Salam hangat dari kami, keluarga besar mahasiswa komputer. Injak pada acara yang kita tunggu, berikutnya mari kita simak bersama sekapur siri dari Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT. Kepada Bapak Heri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Nahadi, Bapak Dadi, Kristiana, Prof. Rizky, Ibu Rani, Pak Yudin, dan Bapak Ibu yang lain sebagai undangan acara ini. Saya tidak menduga bahwa akan diadakan acara yang seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi, oleh Pak Njang, oleh Ibu Rani dan yang lain tentang riwayat singkat saya selama di UPI. Saya kira itu sudah cukup mewakili apa yang harus saya katakan acara ini. Jadi untuk rekan-rekan saya di Departemen Matematika, tempat pertama kali saya mengabdi dari 1 April 1984, saya diangkat bersama-sama dengan Prof. Didi Suryadi dan Pak Endang Dedi. SK yang sama. Kebetulan kami bertiga juga berasal dari daerah yang sama, Tasikmalaya. Juga kepada senior-senior yang lain seperti Pak Prof. Payudin dan lain-lain. Terima kasih atas penerimaan saya selama ini. Dan mulai 2006 sampai pensiun ini, seperti dikatakan oleh Pak Hadi tadi, saya jadi dosen tetap di Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Jadi terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, staf tata usaha, Pak Andri, Pak Encang, Pak Saiful, yang kadang-kadang saya suka minta bantuan kepada beliau. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, seperti sudah dikatakan oleh Pak Prof. Nahadi tadi, saya mulai bertugas sebagai PNS itu 1 April 1984 dan Purna Bakti terhitung 1 Agustus 2021. Jadi saya sudah bekerja 37 tahun 5 bulan. Dan pertama kali saya diangkat di golongan 3A ya, sebagai asisten ahli, dan pensiun terakhir golongan saya 4D sebagai lektor media.
Saya pernah jadi ketua prodi di Prodi Pendidikan Ilmu Komputer ya tahun 2005 sampai 2007. Kemudian 2007 sampai 2011 di Prodi Ilmu Komputer ya. Dan sejak mahasiswa angkatan pertama mengambil tugas akhir, mengambil skripsi, sejak itu saya jadi koordinator skripsi untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Ilmu Komputer sampai seminggu yang lalu lah kurang lebih. Nah, dari tugas yang pernah saya terima sebagai Kaprodi dan sebagai koordinator skripsi juga sebagai pengajar ya, saya menyadari banyak kehilapan yang pernah saya lakukan ya. Mungkin banyak ketidakadilan yang saya lakukan kepada Bapak Ibu dosen ya. Nah, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Maafkan segala kehilapan saya ya, ke segala ketidakadilan yang pernah saya lakukan. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Lalu tadi ada Prof Munir datang ke rumah saya pagi-pagi ya. Lalu bercerita ya kurang lebih 1 jam lah di sini di rumah saya ya. Ya cerita ngalir ngidul ya. Tapi intinya itu kegiatan apa yang akan dilakukan setelah Purna Bakti ini. Ya, apakah bisa sekaligus meninggalkan kegiatan mengajar yang sudah dijalani kurang lebih 38 tahun sekaligus gitu. Itu kata Prof Munir tadi. Ya, saya jawab insya Allah. Ya. Tapi yang jelas kegiatan saya seperti saya katakan ke Pak Lala, ke Pak Wahyudin, ke Pak Eki waktu berkunjung ke rumah hari Rabu yang lalu ya. Kegiatan utama saya berikutnya adalah ngasuh istri saya ya. Yang hanya satu-satunya, jadi harus diasuh dengan baik. Ya. Lalu melihat dan membimbing anak-anak, menantu dan cucu saya ya. Yang alhamdulillah sudah besar ya. Dan yang paling penting saya kira yang selalu saya dengarkan dari para penceramah, para ustadz di masjid, di pengajian-pengajian ya, bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara, ya, tidak lama, ya. Dan kehidupan dunia itu adalah hanya sunda gurau dan permainan belaka. Ya. Nanti saya ya, akan menempuh kehidupan yang kekal di akhirat nanti, ya. Kehidupan yang abadi, ya. Yang jauh lebih berarti daripada kehidupan di dunia ini. Ya. Nah, untuk menyiapkan itu, saya pribadi ya, dan keluarga, ya, seperti yang dikatakan oleh Kang Salman, ya, Pak Salman. Jadi saya harus lebih serius lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyiapkan bekal untuk menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Karena itulah kehidupan yang abadi, ya, yang akan ditempuh oleh saya dan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan hadirin yang hadir sini, ya, saya tidak menduga bahwa Departemen Pendidikan Ilmu Komputer akan mengadakan acara ini, ya. Jadi bagi saya pribadi salut lah ya kepada panitia, kepada Kang Eki, Kang Lala, Kang Wahyudin dan lain-lain yang telah bersusah payah
mengadakan acara ini ya. Jadi terakhir saya kira selama saya bersama dengan Bapak Ibu di matematik ya sejak April 1984 dan di Ilkom sejak tahun 2005 ya. Sekali lagi banyak kesalahan, banyak khilaf yang saya lakukan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, ikhlaskan dan maafkan segala kesalahan saya ya. Agar nanti ketika saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala saya sudah terbebas dari segala dosa yang saya lakukan kepada sesama manusia. Ya, itulah syarat utama ya untuk supaya saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu dan para mahasiswa yang menghadiri acara ini ya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, apa yang disampaikan sekaligus menjadi nasihat bagi kami semua untuk sungguh dengan peran dan amanah kami masing-masing agar kelak dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, 38 tahun mengabdi, suka dan duka telah kita lalui bersama Pak Heri. Berikut ini akan kami tayangkan video testimoni dari rekan kerja Departemen Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Pak Heri Sutarno sejak saya menjadi mahasiswa di jurusan Pendidikan Matematika FMIPA IKIP Bandung pada waktu itu tahun 1983. Pada pertengahan tahun itu saya menjadi mahasiswa baru di jurusan dan Pak Heri menjadi dosen baru di jurusan juga. Jadi sebelumnya beliau itu sempat menjadi guru matematika di SMA. Sebagai mahasiswa, saya melihat Pak Heri itu sebagai sosok dosen yang ramah dan senang menegur menyapa. Meskipun beliau tidak mengenal saya lebih dekat, sebab Pak Heri tidak mengampu perkuliahan di kelas kami pada saat itu. Baru setelah saya menjadi dosen pendidikan matematika, saya menjadi PNS di jurusan pada tahun 1990. Saya mengenal Pak Heri Sutarno lebih dekat sebab di jurusan seringkali dilakukan kegiatan-kegiatan kekeluargaan ya, selain melakukan kegiatan akademik. Jadi pada saat itu banyak kegiatan-kegiatan kekeluargaan seperti temu keluarga, bahkan ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan kebanyakan dosen. Misalkan kami itu setiap hari Rabu itu melakukan olahraga bersama, yaitu bulu tangkis. Jadi pagi-paginya kami berolahraga bulu tangkis dan siangnya biasanya digunakan untuk rapat dinas. Jadi tidak ada perkuliahan setiap hari Rabu pada saat itu. Saya mengenal Pak Heri sebagai kawan yang enak diajak bicara ya. Kemudian sangat ramah, humble. Kemudian beliau itu kalau sudah tertawa lepas, kayaknya lupa segalanya, kecuali ketawanya itu. Sebagai dosen, beliau juga saya melihat sebagai dosen yang tekun, rajin, disiplin, punya komitmen untuk bekerja sungguh-sungguh dan bekerja keras. Itu tampaknya yang saya teladani dari beliau. Kemudian sekarang Pak Heri Sutarno menjelang masa purna bakti, jadi saya tentu saja akan sangat banyak kenangan yang baik dengan beliau dan akan tentu saja akan sono gitu ya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat purna bakti Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Kang Heri Sutarno, perpisahan ini sangat berat
namun suka tidak suka harus berhenti sebagai PNS karena batas usia telah tiba. Pensiun itu sudah tidak kerja lagi, purna tugas, purna bakti, tidak perlu bertugas dan tidak perlu berbakti karena sudah selesai. Purna bakti sebagai PNS adalah proses alamiah yang tidak bisa dihentikan sedetik pun. Waktu terus berjalan tanpa disadari. Perjalanan meniti karir sebagai PNS sampai penghujung jalan. Rutinitas selama perjalanan 37 tahun 1984 sampai tahun 2021. Dengan segala pernak-pernik, haru biru, perjalanan karir seorang PNS pun harus berhenti. Senangnya pensiun tidak masuk kantor, di rumah santai. Pensiun berarti bebas dari pergi kemanapun tanpa membuat surat izin untuk atasan. Tidak perlu berlari-lari presensi fingerprint, takut terlambat yang berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja. Di rumah tidak masuk kerja sehari atau 2 hari mungkin sangat enjoy untuk bersantai-santai. Namun, lama-kelamaan pasti muncul rasa bosan dengan rutinitas di rumah yang pola kerjanya santai, tidak seperti masih aktif di kantor, bekerja dengan target. Tetapi saudaraku, Kang Heri Sutarno itu termasuk pekerja keras, ulet, berjiwa sosial, mudah bergaul dengan siapapun. Sehingga kebosanan pada waktu pensiun tidak akan terjadi. Pasti bisa menyumbangkan dharma baktinya kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Sebuah gelombang air mata dan perpisahan tidak akan pernah lekang oleh zaman. Ingatlah hari di mana kita bertemu dan berpisah. Saya berharap selalu bersedia menerima kalau saya berkunjung, bertegur sapa kalau bertemu, agar hubungan persaudaraan tidak akan terkandas. Kita hanya berpisah dalam hubungan kerja. Jangan sesekali memutuskan hubungan saudara di antara kita. Tetaplah saling menghubungi, karena saudaraku Kang Heri Sutarno selalu ada di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali mengenal Bapak Heri Sutarno, waktu itu 34 tahun yang lalu saat 4 tahun pertama saya menempuh kuliah S1 di jurusan pendidikan matematika. Semua mahasiswa angkatan 1987 mendapatkan mata kuliah kalkulus dan analisis numerik yang diampu oleh Pak Heri. Saya ingat betul Pak Heri itu mengajarnya jelas dan runut. Kalkulus adalah salah satu mata kuliah favorit saya. Saya yakin bahwa kemampuan matematika saya dapat berkembang dengan baik sehingga pada saat S2 mengambil konsentrasi analisis dan berhasil meraih magister di bidang ini dengan lancar. Ini semua dikarenakan atmosfer akademik yang baik yang terbangun saat S1. Dan itu karena salah satunya adalah faktor dosen-dosen yang baik. Pak Heri adalah salah satunya. Pada saat Pak Heri menjadi kolega di Departemen Pendidikan Matematika sebagai senior, beliau tidak segan untuk menegur yang lebih muda. Beliau orangnya seru. Bersama dengan karibnya, Pandang Dedi selalu bisa membangun suasana yang ceria. Apabila berkumpul di ruang meeting departemen, selalu ada saja yang diceritakan. Kami pun merasa kehilangan pada saat Pak Heri harus pindah home base ke Prodi Ilkom dan Pendilkom. Saya ingat di awal-awal kepindahan, Pak Heri masih sering berkunjung ke Departemen Pendidikan Matematika. Mungkin sama perasaannya dengan kami yang sudah merasa dalam satu keluarga. Namun pada akhirnya seiring dengan waktu, Pak Heri pun merasa nyaman dan mendapatkan keluarga yang baru. Ada saat ketika saya dan Pak Heri bekerja bersama-sama untuk membangun FPMIPA. Saat itu beliau sebagai Kaprodi Pendidikan Ilmu Komputer dan saya mengemban tugas sebagai Wakil Dekan bidang akademik. Pak Heri salah satu yang kooperatif dan tidak menyulitkan saya dalam menjalankan tugas. Bahkan Pak Heri adalah salah satu teman yang nampaknya mengerti atau tahu siapa saya. Maksudnya, saat menjabat dekan, saya selalu merindukan saat berkumpul bersama teman-teman terlepas dari tugas-tugas.
Saya senang sekali kalau pulang kerja ada yang mau ikut mobil dinas ya, untuk sekedar bertukar cerita dalam waktu yang singkat saja dan mau saya supiri. Pak Heri adalah salah satu yang tahu tentang itu. Beliau tidak segan untuk menemani saya bersama teman-teman yang lain tentunya sampai Jalan Setiabudi, Jalan Siliwangi atau Cihamplas bersenda gurau di waktu yang relatif singkatnya. Terima kasih Pak Heri untuk waktunya sehingga saya tidak kehilangan momen untuk menjadi biasa saja. Akhirnya, selamat menyongsong masa purna bakti. Kami kehilangan, tetapi kami juga bahagia karena pengabdian dan kerja Pak Heri telah membuahkan hasil. Ilkom dan Pendilkom sekarang sudah berkembang. Tentunya ada kontribusi Pak Heri di sana. Nikmatilah kebebasan dari semua rutinitas yang melelahkan jiwa dan raga. Nikmati waktu bersama keluarga dan cucu-cucu tercinta. Jauh juga lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menjadi dosen saya, kolega saya, menjadi bagian Departemen Pendidikan Matematika, menjadi bagian Departemen Pendidikan Ilmu Komputer, dan keluarga besar FPMIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni kepada Bapak Dr. Andes Heri Sutarno MT. Beliau adalah dosen pembimbing akademik saya tahun 84, sehingga saya mengenal beliau sudah 37 tahun, baik sebagai mahasiswa, teman sejawat, atau bahkan kami bertetangga di Parmindo selama 12 tahun. Pak Heri adalah sosok dosen yang profesional, humble, dan baik hati. Kesehariannya yang soleh, sangat ikhlas menjalani hidup, membuat saya ingin menyontoh beliau yang tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, walaupun beliau itu banyak sekali masalah, terutama dulu yang saya lihat pernah mendapatkan musibah yang sangat besar. Mungkin untuk saya atau bahkan untuk sebagian orang itu rasanya tidak mampu menjalani itu. Istrinya masuk rumah sakit dalam satu kecelakaan dengan Pak Heri dan saudara-saudaranya, sampai dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan koma. Anaknya Neng Rifa juga masuk rumah sakit. Pak Heri juga demikian. Kakak iparnya meninggal dunia. Pak Heri beban yang begitu berat. Tapi Pak Heri merasa yakin bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang berat sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih Pak Heri atas pengabdiannya yang selama ini tidak pernah mengeluh. Hidup adalah ibadah, itu yang saya lihat dari Pak Heri. Semoga Bapak menjadi orang yang diberikan hidup yang sangat disayang Allah. Semoga pengabdian Bapak selama ini dalam rangka untuk menuju hidup yang husnul khotimah. Terima kasih Pak Heri atas pengabdian Bapak selama ini dan atas pertemanan Bapak dengan saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penayangan video testimoni dari rekan kerja Departemen Pendidikan Matematika.
Bapak Ibu yang kami hormati, bagi Departemen Pendidikan Ilmu Komputer, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT bukan hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai orang tua yang turut berjasa, merintis, dan membina kami semua, dan dalam memajukan Departemen Pendidikan Ilmu Komputer hingga menjadi seperti saat ini. Berikut ini kami persembahkan penayangan video rekan kerja Departemen Pendidikan Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah susun pakai tangga. Tangga dibuat dari negeri Sabah. Bertahun-tahun bekerja bersama, saatnya lah sekarang kita berpisah. Hari ini Purna sudah tugas Pak Heri Sutarno sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk itu, kami, keluarga besar Departemen Pendidikan Ilmu Komputer, mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT yang sudah menjalani masa pensiun. Kami tentu akan kehilangan sosok Bapak Raka Adipati yang ramah dan selalu menghiasi obrolan dengan kelucuan. Kenangan indah ketika bekerja bersama semoga tidak kita lupakan. Walaupun masa tugas telah berakhir, kami yakin Bapak senantiasa menyerahkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi sosok panutan semua orang. Karena inilah jiwa dan semangat Pak Heri. Kami juga mengucapkan selamat atas pencapaian Bapak selama ini. Terima kasih atas dedikasinya, loyalitas dan pengabdian Bapak dalam waktu 35 tahun ini. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kami. Juga atas pengalaman yang telah Bapak bagikan kepada kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak dan menjadi keberkahan hidup serta pahala yang berlimpah. Masa depan yang baru telah menanti Bapak. Semoga perjalanan selanjutnya menjadi yang terbaik dan lebih indah. Dua anak pergi ke hutan mencari ceri di samping ilalang. Buat apa mengenang mantan? Cukuplah Pak Heri yang dikenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, uraian hikmah kegiatan ini akan dirangkum dalam tausiah yang dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Robi Permana MAG. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luminas sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan solihan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan seluruh jajaran staf, juga yang terhormat Bapak Heri Sutarno, di mana pada saat ini telah melaksanakan purna baktinya, serta yang terhormat para mahasiswa, mahasiswi, dan seluruh alumni UPI. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada di dalam rahmatnya senantiasa kita
berada terus-terusan ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah pada saat ini saya diamanahi untuk memberikan sedikit tausiah, di mana tausiah ini saya umumkan hitobnya untuk semuanya, bukan hanya untuk Bapak Heri Sutarno sebagai warna bakti. Tapi di dalam ada buku khusus, di mana buku tersebut dirangkum oleh ulama tentang hal ihwal yang berkaitan terhadap selesainya suatu pekerjaan, di mana ayat yang menjadi penetapan yaitu Quran surat Al-Insyirah ayat ke-7. Di sana Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam ayat ke-7 tersebut disebutkan fa idza faragta, kata Allah, apabila kalian sudah selesai mengerjakan sesuatu, fangsab, maka berpindahlah kepada pekerjaan yang lain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Di sini disebutkan kalimat farogta. Farogta di sini diartikan purna. Menurut Rasulullah, purna itu umum. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ad-daqa'iq farog. Tiap-tiap detik itu merupakan purna. Tiap-tiap menit pun purna. Tiap jam, tiap hari, tiap minggu itu purna. Jadi sebetulnya kalimat purna di sini umum, termasuk bukan hanya untuk Bapak Heri Sutarno saja sebetulnya, tapi untuk kita semua pun. Ketika kita meninggalkan detik, meninggalkan menit, meninggalkan jam, meninggalkan hari, bahkan meninggalkan pelajaran atau meninggalkan mengajar, itu purna sebetulnya. Kita sudah selesai. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait kalimat fangsob di sini bermakna ya'mal akhar, beramalah kepada perbuatan atau amal-amalan yang lain. Para bapak dan seluruh jajaran staf juga alumnus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini disebutkan tentang kalimat farog atau disebut dengan furna, di mana furna di sini mencangkup terhadap keumuman makna dan keumuman lafaz. Dalam suatu hadis, seorang sahabat pernah bertanya, di mana sahabat tersebut pernah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Kemudian sahabat tersebut ketika pulang, maka sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah pekerjaanku sudah selesai?" Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Naam, walakin fargob, walakin fangsob." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaanmu hanya selesai yang saat ini saja. Akan tetapi fangsob, sekarang berlabuhlah terhadap pekerjaan yang lain. Nah di sini Bapak Heri Sutarno yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalimat purna di sini bisa diartikan purna bakti dalam pendidikan, akan tetapi masih panjang sebetulnya. Masih panjang sebagaimana yang beliau tadi ucapkan, sekarang akan menghadapi terhadap pekerjaan yang baru, mengurus istri, mengurus keluarga, untuk menghadapi hal-hal yang dimana hal-hal ini mencari bekal untuk di akhirat. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sahabat juga yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berilah aku sebuah amanat, berilah aku sebuah nasihat, di mana dengan nasihat tersebut aku tidak akan pernah bertanya lagi kepadamu." Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat simpel sekali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amana billahi summastaqim."
berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah yang lain? Kata Rasulullah, amana billahi summastaqim. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah yang lain? Rasulullah menjawab, amana billahi summastaqim. Berimanlah engkau, kemudian beristiqomahlah. Iman dalam artian amanat, melaksanakan pekerjaan yang baik, kemudian pekerjaan yang baik ini diteruskan dengan istiqomah, dengan yang benar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangkum dari kalimat amana billahi summastaqim di sini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu yang dimaksud dengan beriman dan istiqomah di sini adalah cirinya orang yang cerdas, cirinya orang yang berhasil, cirinya orang yang sukses. Apa itu yang cerdas, berhasil, sukses? Rasulullah menyebutkan, yaitu al-kayyisu. Orang yang cerdas, orang yang sukses, orang yang berhasil itu kata Rasulullah ada dua aspek. Yang pertama, mandana nafsahu, orang yang mengevaluasi dirinya atau muhasabah dirinya, wa amila amala lima ba'dal maut. Kemudian orang tersebut mengamalkan satu amalan, meneruskan amal-amalan yang baik untuk bekal dirinya setelah meninggal. Kemudian kata Rasulullah, wal ajizu manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan sejelek-jeleknya orang yang gugur, orang yang bangkrut itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian banyak berangan-angan. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini merupakan ada kalimat yang istimewa kata Rasulullah dengan menyebutkan redaksi kalimat al-kayyis, sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesan itu adalah orang yang mengevaluasi diri dan orang yang mengamalkan untuk bekal di hari akhir. Inilah orang yang sukses, orang yang berhasil, yaitu orang yang mengevaluasi diri. Dalam hadis ini ada dua poin yang harus kita bawahi. Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana menjelaskan, yang pertama, tugas kita semua, setelah kita beres melaksanakan tugas-tugas sebelumnya, yaitu mengevaluasi, kata Rasulullah. Man dana nafsahu, mengevaluasi, muhasabah diri. Kenapa harus evaluasi dan muhasabah diri? Yang pertama, para ulama menyebutkan cara mengevaluasi diri itu adalah mempersiapkan diri minimal setelah kita berumur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Nah, di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa kesuksesan kita itu tergantung mau dibawa diri kita setelah kita 40 tahun. Jadi baik buruknya diri kita itu setelah 40 tahun. Nah, mungkin di sini ada yang 40 tahun, ada yang belum. Yang belum 40 tahun itu muhasabah evaluasi diri. Kemudian yang sudah 40 tahun ke atas, maka tepat dengan ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Fatir ayat ke-37. Fatir 37, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar. Kata Allah, bukankah aku telah bentar, ngebawain dulu sebuah umur yang panjang kepada kalian. Jadi ayat ini menggambarkan tentang adanya orang-orang di mana orang-orang sibuk sekali dengan keduniaannya, sibuk sekali dengan kegiatannya sehingga melupakan agama, melupakan kewajibannya kepada Allah. Kemudian orang tersebut nanti meminta kepada Allah, kenapa kami celaka wahai Allah? Kata Allah, bukankah aku telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Nah, Imam Ibnu Abbas menjelaskan yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, bukankah aku telah memberikan umur yang panjang kepadamu, yaitu
arba'una sanah, 40 tahun. Jadi titik tengkar atau titik umur manusia itu nazirnya berada dalam 40 tahun. Kesuksesan, berhasil atau tidaknya, mau jadi apa kita, ditentukan setelah umur 40 tahun. Ini yang pertama, untuk memperhatikan diri kita sendiri setelah kita menganjak kepada umur 40 tahun. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan terkait evaluasi diri itu tentang sebaik-baiknya manusia. Kata Rasulullah SAW yang diterima hadisnya dari Abi Bakrah, anna rajulan qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun? Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling baik menurut Allah dan menurut yang lainnya? Manusia seperti apa? Qala, kata Rasulullah, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah itu, panjang umurnya, baik amalnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, apa yang dimaksud dengan baik amalnya, yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini sifatnya akan terus-menerus menjadi pahala meskipun dia sudah meninggal. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini pun menjadi titik tengkar bagi kita sebagai dosen atau sebagai pendidik, khususnya bagi Bapak Heri Sutarno yang telah memberikan pengajaran kepada murid-murid, kepada mahasiswa, itu merupakan ilmu yuntafa'u bih. Meskipun kita nanti sudah meninggal, maka terus-terusan pahala kebaikannya akan terus mengalir kepada kita. Inilah kata Rasulullah tentang khairun nas, manusia yang terbaik adalah manusia yang umurnya panjang, amalnya pun baik. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan, asyarri man tola umuruhu wasa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang umurnya panjang, kemudian jelek amalnya. Nah, mudah-mudahan hadis yang keduanya ini dijauhkan dari kita, dan kita semua termasuk orang yang terbaik, yaitu tola umuruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Bapak Heri Sutarno panjang umurnya dan baik juga amal kebaikannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian terkait evaluasi diri, yang ketiga adalah tentang harus memahami diri sendiri. Kenapa harus memahami diri sendiri? Setidaknya ada beberapa ayat Al-Quran Allah menyatakan, wa antum afala tubsirun, dan terhadap diri kalian sendiri pun kalian tidak memperhatikan. Dan ini sejelek-jeleknya manusia. Jadi sejelek-jeleknya manusia itu adalah terhadap diri sendiri pun tidak memperhatikan, apalagi terhadap orang lain. Makanya di antara sifat yang paling dibenci oleh agama itu adalah egois atau apatis. Ini sangat dibenci sekali oleh agama. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang 4 perkara yang akan dihisab tentang diri sendiri, yang kita harus senantiasa mengevaluasi diri agar kita termasuk golongan al-qayyis, orang yang berhasil, orang yang cerdas, orang yang selamat. Rasulullah menyatakan ada 4 hal yang harus kita perhatikan, sebab 4 hal ini akan dihisab oleh Allah. Yang pertama, an umrihi, tentang umur kita. Umur kita akan dihisab, akan ditanya berapa tahun kita hidup, akan ditanya. An jasadihi, tentang jasad kita. Di dalam surat Yasin Allah menjelaskan mata kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi, tangan kita bicara, tubuh kita semuanya bicara, bahkan kaki dan bumi yang kita injak pun semuanya akan bicara. Itu bisa dilihat dalam Quran surat Al-Jazalah. Di sana disebutkan, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Yauma idzin, pada hari ini, tuhaddisu, bumi yang diinjak, akhbaroha, akan bicara, akan menghabarkan semua tentang kelakuan kita. Jadi
kita di dunia tidak ada tempat untuk berbohong, tidak ada tempat untuk berbuat zolim, tidak ada tempat untuk berbuat apapun kecuali Allah mengetahui. Bahkan langit bumi yang kita injak pun akhbaroha, kata Allah, akan bicara, akan mengetahui. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah menyatakan evaluasi diri itu adalah tentang an malihi, tentang hartanya. Harta yang kita peroleh, min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkannya, dengan cara apa kita mendapatkannya, wa ila aina anfaqahu, dan kemana kita mengeluarkannya. Dua pertanyaan tentang harta, dari mana dan kemana mengeluarkannya. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu, tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa al-ilmu, berupa ilmu. Berbagai jenis ilmu, iftik, tafsir, Quran, dan yang lainnya Allah berikan kepada semua manusia dengan bidang-bidangnya masing-masing. Ada ilmu ahli komputer, ilmu ahli matematika, ilmu ahli sains, ilmu ahli biologi, kedokteran, filsafat, kemudian adanya ilmu agama, tafsir, Quran, hadis, dan yang lainnya. Itu semua adalah amanah. Amanah dari Allah kepada kita, di mana kita terpilih oleh Allah sebagai orang yang memegang amanah tersebut. Dan kata Rasulullah, amanah ilmu tersebut akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kita mengamalkan dan bagaimana cara kita menggunakan ilmu tersebut. Dan penuh harapan, mudah-mudahan selama ini yang telah dilakukan oleh Bapak Heri Sutarno dan umumnya kepada kita semua diamanahi ilmu, kemudian kita mengajarkan kepada mahasiswa, kepada siswa yang lainnya, mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi manfaat bagi kita semua, sehingga akan terus mengalir amal kebaikannya, sehingga disebut khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Yang terakhir, golongan al-kayis. Tadi disebutkan evaluasi diri. Al-kayis yang nila 5 ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berhasil, orang yang sukses dunia akhirat itu, kata Rasulullah, amila 5 ba'dal maut, orang yang mengamalkan dengan amalan tersebut bukan mencari keduniaan saja, akan tetapi 5 ba'dal maut, mencari amal kebaikan untuk bekal nanti setelah meninggal, yakni nanti di akhirat. Para bapak, para ibu, dan seluruh mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kita yang kedua, bahwa mengamalkan satu amalan itu harus berdasarkan keikhlasan dan harus berdasarkan keridhaan, juga diawali dengan basmalah. Apapun pekerjaan itu diawali dengan bismillah, jadi sifat pekerjaan yang baik diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu akan menjadi rahmatun, akan menjadi rahmat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalimat 5 ba'dal maut di sini sudah menjadi keyakinan kita bahwa tidak ada manusia yang abadi, tidak ada. Bahkan tadi di dalam beberapa ucapan Bapak Heri Sutarno sangat menyentuh kita semua, bahwa beliau berkata bisa jadi meninggalkan kita semua. Sebetulnya umur itu bukan hanya, atau kehidupan itu tidak dibatasi dengan umur. Bisa jadi orang yang umurnya masih kecil itu meninggal duluan, bisa jadi. Tapi bukan itu masalahnya. Jadi titik poinnya, masalahnya bukan kapan kita meninggal, bukan. Tapi amalan apa yang sudah kita peroleh untuk bekal setelah kita meninggal gitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Ali Imran 185. Ayat ini sudah tidak asing lagi dengan sebutan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara hal yang harus kita fahami bekal setelah meninggal itu, Rasulullah menyatakan yathba'ul mayyita salasatun. Ketika kita meninggal, maka kata Rasulullah ada 3 yang mengikuti kita. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun.
2 akan balik lagi, 1 akan menemani kita di alam kubur. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kata Rasulullah, 3 hal yang akan mengikuti kita setelah kita meninggal itu adalah keluarga, harta, kemudian amal perbuatan. 3 kata Rasulullah. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Akan tetapi kata Rasulullah, 3 hal yang mengikuti mayit ini, 2 akan balik lagi. Apa yang akan balik lagi? Ahluhu, keluarganya akan balik lagi ke rumah. Tidak akan terus-terusan diam di kuburan, tidak. Wa maluhu, harta pun akan balik lagi. Balik lagi kepada Allah, kemudian oleh Allah diatur dengan bab waris. Akan tetapi wa yabqa amaluhu, dan akan menemani kita di alam kubur itu amaluhu, amal perbuatan kita. Dengan begitu kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang berhasil itu adalah orang yang mempersiapkan diri, orang yang banyak beramal untuk bekal nanti setelah kematian. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang beramal untuk bekal setelah mati itu adalah investasi amal. Nah ini yang jadi catatan kita. Investasi amal itu ada 3 kata Rasulullah. Yang dimaksud dengan investasi amal di sini penafsiran dari Quran surat Yasin ayat ke-12. Di sana dalam surat Yasin ayat 12 Allah mencatat 2 amal. Pertama, amal yang kita lakukan semasa hidup. Ketiga, amal yang kita contohkan yang disebut dengan asar. Nah, itu asar yang kita contohkan. Misalkan begini, kita sebagai dosen, kita sebagai pendidik, kita memberikan ilmu kepada 100 murid. Maka 100 murid tersebut akan memberikan pahalanya. Kita akan mendapatkan pahala terhadap 100 murid. 100 murid itu mengamalkan ilmunya lagi. Maka kita pun akan mendapatkan pahala dari perbuatan murid-murid kita. Murid-murid kita itu mengamalkan lagi, mengajarkan dan terus mengajarkan lagi, itu akan terus mengalir amal kita. Meskipun kita sudah meninggal. Inilah yang disebut dengan amal asar yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Yasin ayat ke-12. Kemudian ada 3 hal investasi amal untuk bekal kita di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza matal insanu inqata amaluhu." Apabila manusia meninggal, terputus segala amalnya, illa min salasin, kecuali yang 3 hal yang tidak akan putus. 3 hal inilah yang disebut dengan investasi amal. Yang pertama, wawaladin solihin, memiliki anak yang soleh. Ini yang harus jadi catatan kita. Wajib hukumnya kita memiliki anak yang soleh, termasuk anak didik yang soleh. Begitu. Dan kita mendidik yang soleh, mendidik anak orang lain, mendidik anak sendiri, itulah investasi yang terbaik. Ketika anak kita berbuat kebaikan, ketika anak didik kita berbuat kebaikan, investasi amal akan mengalir kepada kita. Inilah yang disebut dengan waladin solihin. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Nah ini kebetulan di sini para dosen, para guru, para pendidik. Di sini tadi sudah saya sebutkan tentang ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan investasi amal, bahwa ilmu adalah sebuah anugerah amanah yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Ikhwatul iman rahimakumullah, tanyalah kepada diri sendiri silakan, bahwa tidak semua orang-orang diberikan amanah kesempatan ilmu oleh Allah, tidak semua. Dan khususnya yang ada di forum sekarang itu adalah orang-orang terpilih. Pilihan Allah untuk diamanahi sebuah ilmu. Dan ilmu tersebut, kata Rasulullah, yuntafa'u bih. Barang siapa yang bisa memanfaatkan dengan kebaikan, mengajarkan kepada orang lain, semua bidang keilmuan yang bersifat baik, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu yang berkaitan bersifat baik, itu merupakan yuntafa'u bih. Ketika kita meninggal, maka amal perbuatannya akan terus-terusan mengalir kepada kita semua. Di sini pun, lagi-lagi saya berdoa kepada terkhusus Bapak Heri Sutarno dan umumnya kepada para dosen yang lain. Mudah-mudahan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri,
untuk orang lain, kemudian ilmu tersebut bisa diamalkan, sehingga bisa mengalir kepada kita terus-menerus amal-amal kebaikannya. Kemudian yang terakhir, investasi amal yang ketiga adalah sodakotun jariyatun. Jangan lupa ada sodakoh jariyahnya. Sodakoh bersifat jariyahnya. Jangan sampai lupa bahwa rizki yang kita miliki, baik rizki sehat, bersodakohlah, mewakafkan diri untuk pendidikan. Rizki berupa harta, jangan lupa untuk bersodakoh, berinfak, agar di mana rizki kita, harta kita, diri kita, kesehatan kita, semuanya menjadi amal-amalan yang terus-terusan mengalir, yang bersifat investasi amal. Para bapak, para ibu rahimakumullah, jadi di dalam tausiah ini bisa kita simpulkan bahwa al-qayyis, orang yang berhasil, orang yang cerdas, orang yang sukses itu adalah apabila melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi diri. Evaluasi diri itu harus memahami diri kita sendiri, terutama titik nazirnya adalah di umur 40 tahun. Kemudian fahami hadis yang tadi, berupa sebaik-baiknya orang adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Kemudian pahami terhadap apapun yang kita lakukan, ada hisabannya. Hisaban ada 4, diantaranya tentang umur, jasad, harta, dan ilmu. Itu yang berkaitan dengan evaluasi diri. Kemudian yang keduanya, orang yang baik, orang yang berhasil, orang yang cerdas, al-qayyis itu adalah mengamalkan satu amalan untuk bekal setelah kita meninggal. Yaitu sebagaimana tadi disebutkan, harus adanya investasi amal berupa memiliki anak yang soleh, anak didik yang benar, kemudian ilmu yang bermanfaat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, kemudian jangan lupa untuk bersodakoh jariyah. Sodakoh disertai dengan jariyah. Ibu, bapak, serta mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan dari beberapa ayat dan hadis yang dirangkum oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan tazkirah bagi kita semua. Sebelum tausiah ini ditutup, saya akan mendoakan dan forum di sini atau para musyawirin di sini bisa mengaminkan atau bisa mengikuti. Doa untuk kita semua. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arqalana wa khairi qarribna wa anisri ab'idna waqdi hawajana fid dini wad dunya wal akhirah innaka kulli syai'in qadir. Amin. Amin. Sehatkanlah umur kami. Ya Allah, sehatkanlah jasad kami. Ya Allah, terangilah hati kami. Ya Allah, tetapkanlah iman kami. Ya Allah, baikkanlah amalan kami. Ya Allah, luaskanlah rizki kami. Dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Robi Permana MAG atas tausiah yang sudah Pak Ustadz sampaikan.
Semoga menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi lebih siap menghadapi episode apapun yang kita lalui dalam kehidupan. Senantiasa membekali diri kita dengan iman dan istiqomah untuk kebaikan di setiap urusan kita. Juga senantiasa berusaha berdiri. Semoga kita semua tergolong pada sebaik-baiknya manusia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, teriring pantun dari kami, bunga melur, bunga melati, ramuan rempah, kembang abadi. Puluhan tahun rasanya tak terganti, penuh kenangan terpatri di dalam hati. Terima kasih Pak Heri, segala pengabdian Bapak insya Allah akan menjadi amal jariah yang tak terputus. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak. Acara ini adalah sebagai simbolis purna tugas Bapak. Namun demikian, silaturahim kita semua insya Allah akan senantiasa kita jaga bersama. Sehat dan selalu bahagia Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT dan keluarga. Dan para hadirin yang berbahagia, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Saat ini masih mengalir berbagai ucapan dan doa, baik yang tertulis di kolom chat, juga yang senantiasa ada di hati kita semua untuk Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutarno MT dan keluarga. Demikianlah rangkaian acara ini telah kita ikuti bersama. Untuk keberkahan acara, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.